aku dan teman-teman ini memperebutkan suatu hal gitu. Oke. Dan Apa ini? Merebutkan Spill, apa spill ini? ya. spill the tea. Memperebutkan Spill. juara satu atau gimana? Memperebutkan laki-laki. Enggak, mohon maaf. Mohon maaf ya, enggak. Kepencet emot. Nah, itu karena COVID-19 jadinya hubunganku sama temenku ini agak renggang pas COVID-19 itu tadi. Terus habis itu ternyata dia punya teman lain. Sedih. Iya, sedihnya kayak ngerasa diselingkuhin aku, kayak cheating gitu. Aduh. Nyesek nggak sih? Iya sih, nyesek ya. Nyesek kan? Paling kadang nggak suka sih sama temen kalau yang tiba-tiba lama nggak ngabarin atau ada apa terus tiba-tiba kontak dan itu butuh banget ke kita dan kitanya nggak bisa gitu, tetap memaksakan dianya itu. Meminta utangan gitu Rama. Contohnya minta utang uang gitu biasanya. Pernah berarti? Uang ya? Pernah gitu. Gitu. Halo Tribuners, kembali lagi bersama kami di podcast Tongkrongan Mahasiswa Season 2 yang podcast membahas tentang keresahan dan problematika di kalangan kaula muda. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali menonton podcast ini, kenalin, aku Eko yang akan memandu podcast hari ini. Oke, topik perbincangan podcast hari ini tidak jauh-jauh dari kebiasaan kita, yaitu berteman. Nah, kita sebagai makhluk sosial nih pasti nggak bisa lepas kan dengan kehadiran seseorang teman. Nah, kalau diingat-ingat juga ada lagu di tahun 2007, liriknya seperti ini. Persahabatan bagai kepompong. Nah, emang agak fals sih suaraku. Cuman kalau kalian mendengar sekalimat lirik itu tadi, pasti kalian terngiang-ngiang deh. Pasti ngomongin tentang pertemanan. Nah, lagu itu diciptakan dan dinyanyikan oleh band bernama Sinden Tosca kalau kalian masih ingat. Nah, untuk itu karena aku sendiri di sini membutuhkan teman untuk membahas topik kali ini, aku akan memperkenalkan ke kalian agar kalian di rumah juga semakin kenal dengan teman-temanku ini. Halo teman-teman. Halo. Hai. Oke, boleh nih diperkenalkan satu persatu nama kalian agar teman-teman yang ada di rumah ini kenal dekat dengan kalian. Mulai dari yang Mas paling ganteng sendiri. Halo, kenalkan aku Arfiansa Akmal. Oke, dari Mbak yang paling cute nih di depanku, siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadifa Ariandi. Oke, kalau yang Mbak paling cantik nih gimana? Halo, perkenalkan nama aku Azra Mila. Oke, nah for your information bagi teman-teman yang ada di rumah, jadi teman-temanku ini semua adalah teman-temanku magang di Tribun dan aku juga lagi magang di Tribun Jatim. Nah, menurut kalian nih, pastikan teman ataupun seseorang itu kan come and go. Nah, kalau semisal teman itu sekedar baru kenal ke kalian, apakah itu termasuk teman atau gimana nih? Gimana menurut kalian? Kayak sekadar kenal doang gitu. Iya, sekedar kenal kayak kita gini kan, baru kenal kan di magang. Nah, apakah kalian langsung menganggap itu teman atau cuman partner magang gitu? Kalau aku sih gimana ya nyebutnya, bukan teman tapi kayak relasi nggak sih? Aku punya relasi di tempat magang gitu doang sih. Kalau Azra nih gimana? Apa ya? Mungkin kenalan mungkin ya. Cuman kadang itu kita nyebutnya teman magang. Walaupun mungkin sebenarnya itu baru kenal dan disebut kenalan gitu sih. Kalau dari Akmal sendiri gimana? Kalau aku baru pertama kali magang ketemu teman-teman ya sudah aku anggap seperti teman. Teman walau Gitu. teman Walau magang gitu ya. teman magang itu udah termasuk teman. Oke. Nah, pasti kalian kan tahu nih kayak misal gimana sih teman sementara atau
teman selamanya gitu. Pernah denger nggak istilah kayak gitu itu? Temporary friends pernah sih. ya. Nah, itu kalian mengklasifikasinya itu kayak gimana? Menerjemahkan itu kayak gimana sih? Kayak teman sementara itu kayak gimana? Terus yang teman selamanya itu kayak gimana gitu? Dari siapa nih? Dari siapa dulu? Azra mungkin. Nadifa dulu deh. Lempar-lempar. Nadifa dulu deh. Kalau aku mendefinisikan teman sementara itu gimana ya, agak susah sih definisinya. Aku kasih contoh konkretnya aja ya misalnya. Boleh? Kalau contoh konkretnya tuh kalau teman sementara kayak ya aku punya temen di kampus itu ya sekedar temen karena aku ada kepentingan atau keperluan tugas-tugas kampus, misalnya aku jadi tahu aku harus nge-call siapa, karena ya itu maksudnya temen sebatas ruang dan waktu gitu loh ya, teman kampus, terus teman UKM, terus teman komunitas dan lain sebagainya. Itu teman yang sifatnya sementara karena terikat ruang dan waktu. Maksudnya kayak ya aku ketika ada butuh sama keperluan tersebut ya aku nge-call orang tersebut karena kita ada hubungan transaksional di situ, hubungan kepentingan. Tapi kalau teman selamanya atau kalau kita akrab nyebutnya BFF atau best friend Iya. forever lah, kalau teman-teman ngerti. Nah, kalau best friend forever tuh lebih ke kayak sahabat sejati gitu nggak sih, yang kamu Iya, kayak sahabat. nyanyiin bersahabatan bagai kepompong, itu kan kayak sahabat sejati banget yang tidak terpisahkan gitu kan. Iya. Bener. Gitu. Iya, benar. Jadi itu nggak ada hubungan transaksional, kita nggak terikat kepentingan, kita nggak ada terikat kebutuhan, yaitu murni kita sahabatan gitu loh. Oke. Hubungannya mungkin bisa diibaratin kayak kita saudaraan gitu, saking deketnya. Kalau Azra nih gimana? Mengenai apa? Teman sementara dan teman selamanya. Selamanya. Kalau aku pribadi sih untuk mendefinisikan teman sementara itu nggak bisa sekarang ya. Contoh ya, misalnya kan kita teman magang ya. Ya. Mungkin sebagian orang bisa nyebut kita ini teman sementara karena kita kenal di magang. Tapi kalau untuk aku belum bisa karena kita nggak tahu nih setelah magang kita bakal tetap berteman atau enggak. Jadi aku belum bisa mendefinisikan kita ini teman sementara. Nah untuk teman selamanya kayak misal teman SMP ku nih. Kan kita kan udah selesai nih fase SMP-nya dan sekarang ini kita masih temenan. Nah menurut aku itu teman selamanya karena di fase yang seharusnya kita cuma sebatas teman atau mungkin kenal dengan urusan-urusan ya kepentingan-kepentingan tertentu lah. Tapi ketika semua itu udah selesai kita masih temenan, menurut aku itu definisi teman selamanya sih, atau mungkin BFF lah ya seperti yang Nadifa bilang. Oke. Kalau Akmal gimana nih? Kalau dari aku, kalau teman sementara itu lebihnya kayak nanti ketemunya sama temen ini waktunya berapa lama gitu, nanti ketemunya kayak seperti magang kan cuma 1 bulan atau 2 bulan, itu termasuk bagiku teman sementara. Kalau teman selamanya itu seperti teman di rumah, itu ada partner gitu, selalu ada. Kayak berarti hitungannya menurut durasi gitu ya, Iya, seberapa lama. Iya, seberapa lama kita kumpul di situ tadi. Oke, berarti menurut waktu ya. Kalau semisal emang kitanya ada satu kesamaan, Nah, gimana tuh Mal? Apakah kita akan menjadi teman selamanya? Ya mungkin bisa sih itu. mungkin bisa. Mungkin Mungkin bisa, Iya. mungkin bisa. Oke, kalau Akmal sendiri kesukaannya apa nih? Hobinya apa? Hobiku lebih ke apa ya? Banyak sih. Sebutkan salah satunya Mal. Hobinya lebih ke mainan di dunia IT sih sebenarnya, main kayak hobi gitu, main seneng kayak apa ya? Cari Ngoding kah? Apa tuh? enggak ngoding, kayak lebih ke multimedia biasanya gitu. Itu mainan ya? Iya, itu main bagiku ya. main Bagiku itu pekerjaan sih Mal. pekerjaan, tapi bagiku enjoy tak buat seperti itu. Oke. Ya, dia having fun. Happy fun. Kalau Nadifa, kesukaannya apa? Hobinya nih apa? Enggak pasti sih, berubah-ubah. Manusia kan dinamis ya. Oke, Iya, dinamis. Oke. enggak yang kamu lakuin sekarang nih, kesukaanmu apa? Ini sekarang aku lagi podcast. Iya sih, maksudnya di luar podcast ini. Nadifa suka podcast ya? Suka podcast berarti. Enggak, Suka. bercanda. Maksudnya hobiku, kesukaanku apa ya? Aku sukanya kalau waktu senggang baca novel sih. Baca Baca novel. novel.
Tapi penulisan novel pernah nggak? Kayak Oh, kamu nulis novel. iya nulis juga gitu. Nulis iya, tapi nggak sampai novel sih. Gak sampai Iya. cerita cerpen biasa gitu apa? Ya cerita pendek doang. Kadang puisi, kadang ya narasi doang. Aku nggak bisa nyebut ini cerpen, aku nggak bisa nyebut ini puisi karena saking singkatnya dan abstrak. Oh. Kalau Azra nih, apa yang lagi dilakuin, yang lagi seneng banget kamu lakuin sekarang ini apa? Aku senang main sih. Jadi kayak misal, kesini yuk, ayo, Hangout ya? gitu ya. Itu kayak seneng aja sih, kayak seru gitu loh. Biasanya kemana nih hangoutnya? Kemana ya? Sebenarnya kalau untuk hangout nggak ada spesifikasi tempat tertentu. Paling sering tuh ke Semoga Sukses, tau nggak? Mana itu? Kafe. Kedai nggak sih? Kedai. Kedai, ya Kedai. kedai itu sering ke situ. Terus ada juga tempat kayak apa ya bisa dibilang tuh tempat ngopinya teman-teman sosio, kan prodiku ya. Oh. Biasanya Jadi- di mana? Ada di dekat kampus. Oh. Nah, kayak gitu. Nah, itu ya kita sering aja ngobrol-ngobrol di sana. Kayak random aja gitu. Apa ya, tanpa urusan tertentu gitu loh. Oh Jadi iya. kayak, ayo kita main yuk ke sini. Mau ngapain? Nggak tahu, cuman main aja, ngumpul aja gitu. Nah, itu aku suka. Oh gitu. Biasanya kayak gitu sih Dia sampai love life-nya pagi sih. Quality time berarti. Iya. Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Ngobrolin sana sini ya pokoknya ya. Iya, pokoknya Bebas suka aja udah. ngobrol. Nah, Iya. karena udah tahu nih kesukaannya kalian masing-masing. Ada nggak sih momen-momen tertentu yang ngebikin kalian memorable banget sama temen? Entah itu senang kayak yang kalian sebutin tadi, ataupun yang susah, sedih, jengkel bareng gitu. Pasti ada dong. Ada lah. Banyak malah ya. Pasti Iya, ada Iya, lah. banyak. Apa ayo? Siapa dulu yang mau sharing? Ini nggak mesti senangnya kan? Nggak mesti sih. Nggak mesti senang. Pokoknya yang paling berkesan lah Berkesan. buat kalian apa? Bersama teman. Temen apa nih? Temen yang BFF atau temen apa? Kalian seringnya sama siapa? Nggak sama siapa-siapa. Atau dua-duanya deh boleh di-sharing. Dua-duanya aja. Oke. Oke deh, boleh deh. Nah, kayak gimana tuh, Latifa? Kok aku mulu? Mas Akmal dong sekali-sekali. Nanti dong gantian. Tadi kan udah. Ya udah aku. Udah aku. Memorable ya. Kayak mungkin yang senengnya dulu ya. Yang senengnya itu kayak ya seperti yang aku bilang tadi, semenjak kuliah nggak tahu kenapa aku suka banget ngumpul-ngumpul gitu, ngobrol-ngobrol, atau mungkin emang sebenarnya dari dulu ya, cuman belum nemu orang yang bener-bener enak aja gitu Yang tepat diajak ya? ngobrol. Pokoknya ya ada deh dulu waktu semester 1 sampai semester berapa ya, itu kan di saat teman-teman aku belum pada magang nih ya. Itu aku suka banget kayak misal kita pulang kelas nih, ayo kumpul di kos siapa. Itu tuh biasanya sampai malam kadang sambil kita nugas, sambil kita ngobrol-ngobrol random. Kayak benar-benar itu memorable banget nggak sih? Terus ya udah deh, sampai adalah satu kejadian yang bikin aku dan teman-teman ini mempeributkan suatu hal gitu. Oke. Dan Apa ini? Merebutkan Spill, apa spill ini? ya. spill the tea. Memperebutkan Iya. juara satu atau gimana? Memperebutkan laki-laki. Enggak, mohon maaf. Mohon maaf ya, enggak. Kepencet emot. Mohon maaf. Oke. Jadi Emang ya batu. sebenarnya hal-hal kecil aja sih yang emang adalah satu orang ini tuh membesar-besarkan. Jadi dia ini hal-hal kecilnya itu nggak cuman ke diri dianya aja. Gimana ya maksudnya, kayak misal ke temen aku yang A dia meributkan satu hal, ke temen aku yang B dia meributkan satu hal, ke temenku yang C, sampai pada akhirnya ke aku, dan ya udah aku memberanikan diri untuk mengudahi gitu. Meng-cut off. Yes. Meng-cut off. Nah, Oke. itu ya. Sangat-sangat menjengkelkan sih aku Iya, juga kalau benar. misal mengalami hal yang kayak gitu. Mm-mm. Siapa? Akmal apa Nadifa dulu? Akmal aja deh. Akmal, gimana Akmal? Kalau aku sih kadang kadang nggak suka sih sama temen kalau yang tiba-tiba lama nggak ngabarin atau ada apa terus tiba-tiba kontak dan itu butuh banget ke kita dan kitanya nggak bisa gitu, tetap memaksakan dianya itu. Meminta utangan gitu Ram. Iya. Ah, contohnya minta utang uang gitu biasanya. Pernah berarti? Uang ya? Pernah Oh, itu. gitu.
Kayak udah lama, lama nggak kontekan, lama tiba-tiba nggak datang minjem kontekan. uang. Minjem ya, uang. dan Oh, itu maksa? posisinya di luar kota dan maksa gitu. Waduh, Waduh, Kan ya waduh. waduh. Ngeselin ya kalau kayak gitu ya. iya kalau balik kalau enggak Nah, iya bener. kan luar Iya sih. kota. Balik. Kalau aku sih kan tadi bilang lama nggak kontekan ya. Iya. Kalau aku juga berhubungan masih sama dengan lama gitu. Jadi aku kontekan gitu ya. Aku pergi sekarang. Iya OTW. Tapi nggak datang. Oh iya sih itu ngeselin. OTW masih tidur. Benar, benar Bener. ngeselin, nggak disiplin. Iya. OTW tapi masih tidur. Nah, biasanya yang ngomong ini kelakuan. Iya, biasanya Enggak sih. biasanya yang speak up Enggak ini sih. pelaku. Enggak. Bener. Paling terlambat 2 menit, 5 menit lah. Iya kan. 2 menit apa 2 jam malah? Enggak sih, enggak sampai 2 jam ya. Tadi dia terlambat. Iya, terlambat berapa menit tadi? Oke, terus. Lumayan lah. Ya nanti Senengnya? Pak. Dia senengnya belum? Kalau senengnya Oh, itu iya. kadang dapat temen itu kadang apa ya? Dapat temen sing bisa diajak bareng. Kalau ada butuhnya selalu bareng. Kita kesusahan itu sering dibantu. Sebaliknya juga kalau dianya sering membantu kita itu juga seneng gitu. Oke. Susah senang bersama Susah ya. Ya, senang susah senang bersama bersama. kalau ada curhatan gitu mungkin ya bisa itu bikin seneng, saling ada lah itu Saling ibaratnya ada. selalu ada lah. Available. Nah, Teman yang selalu ada di saat momen-momen. apapun Susah senangnya. susah Iya. senang ya. Susah senang bersama. Susah senang bersama. Nadifa nih. Kalau aku momen paling menyenangkan pas masa-masa SMP sih, karena SMA nggak ada momen menyenangkan anjir. Covid kan? Ya sama sih. Iya, kita pasti sama mengalami hal serupa juga. Nah, Maksudku kayak menurutku pengalaman paling menyenangkan itu pas SMP, di mana kita tuh masih lugu-lugunya gitu loh. SMP itu bener-bener pertemanan yang murni, kayak nggak diselimuti kepentingan apapun, Benar-benar. nggak ada hubungan transaksional. Jadi aku temenan sama kamu karena aku butuh ini, aku perlu ini sama kamu, aku perlu ini. Jadi nggak kayak pertemanan yang murni karena kita pengen temenan, karena Iya, benar, oh aku benar. cocok ngobrol sama orang ini, yaudah aku temenan sama dia. Mau dia kayak gimana pun kita terima aja gitu, karena seseneng itu kita temenan sama dia. Karena waktu itu dulu tuh aku senengnya karena di SMP itu kita kemana-mana selalu bareng, kayak bocah-bocah, bocil-bocil kemana-mana. Kita tuh Bareng-bareng. rame-rame kemana-mana. Terus habis itu kita nyoba foto box, kita pokoknya di mana first experience-ku tuh pas SMP, kayak nyobain foto box, terus kita hangout sama-sama itu pas SMP sih. Lagian waktu SMP kan baru pertama kalinya kita dibolehin keluar Iya. yang agak jauhan sama temen gitu kan. Iya, Jadi benar. jadinya Jadi kita explore banyak Gitu, hal juga di kita sana. explore lebih banyak hal juga. oke. Kalau yang nggak senengnya nih, Kalau nggak seneng, ya itu tadi menyinggung masalah COVID-19. Nggak senengnya itu karena COVID-19 jadinya hubunganku sama temenku ini agak renggang pas COVID-19 itu tadi. Terus habis itu ternyata dia punya teman lain. Sedih. Iya, sedihnya kayak ngerasa diselingkuhin aku, kayak cheating gitu. aduh, Nyesek nggak sih? Iya sih nyesek ya. Nyesek kan? lumayan nyesek. Lebih nyesek bahkan, kayak gimana ya? Kalau diselingkuhin sama pacar mungkin kita bisa langsung mutusin kan. Tapi kalau Iya. diselingkuhin sama temen tuh kayak gimana gitu ya. Kayak mau mutusin tapi kita masih pengen Temenan sama begging gitu, kayak kita masih pengen mempertahankan dia gitu loh. sedih sih. Ya sedih kan? sedih banget sih. Sedih. Oke, sekarang karena kita juga tahu nih kalian juga punya keresahan yang ya menyedihkan ya. Dan Ya ada yang senangnya dong. ada senengnya juga ada sedihnya. Nah, Iya. yang aku mau tanyain ke kalian nih, based on karena kalian juga punya keresahan dengan teman, Ya. apakah kalian punya cara untuk melihat teman, misal kalian punya seseorang nih yang baru kenal gitu, terus kalian bisa melihat oh karakternya anak ini kayak gini ya gitu. Apakah kalian juga bisa melihat itu di first impressionnya kalian? Kalau aku pribadi sih itu bisa, karena aku pertama kali kayak ketemu orang itu udah bisa membaca karakternya dengan cara berbicara dan cara gayanya itu udah bisa. Iya kan?
Bisa. Iya. Bener. Aku juga sih kalau misal ketemuan sama seseorang yang baru ya, terus kita ngobrol mungkin 5 menit, 2 menitan gitu ya. Terus aku merasa, oh anak ini kayak gini ya. Udah aku bener-bener gak mau ngeliat matanya kayak gitu sih. Terus Oh gitu. menghindari dia untuk ya deket-deket dengan aku nggak mau sih aku. Oh gitu. Menjaga jarak Iya. gitu. Iya, Bisa berarti dalam 1-2 menit. Bisa. Hitungan menit gitu. Bisa. Kan Kalau aku nggak ya, seperti cara ngomongnya orang yang kita nggak suka kan ketara banget gitu loh. udah beda. Udah beda. Udah beda banget. Terus kayak ini enggak sih apa ya? Lawan bicara kita nih misal. Ah. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan juga kelihatan orangnya itu kayak mungkin gimana kayak gitu. Dari situ Iya. bisa menyimpulkan. Nah bener tuh. Iya Aku kan? juga bisa ngelihat gitu sih. Ya kan? Oh gitu. Dalam waktu dekat itu tadi. Dalam waktu Ah, dekat. benar. Nah Diva kayaknya belum. Iya, pernah ya? aku belum selihai itu sih kayak menilai orang cuman dalam waktu hitungan menit. Kalau aku perlu kayak 2-3 kali pertemuan baru kayak bukan ngerasa, baru bisa menilai ini orangnya kayak gimana sih gitu, cocok atau enggak nih kita temenan sama dia. Soalnya kalau aku langsung nyimpulin karakter orang dalam 3 sampai hitungan menit lah, itu tuh kayak jatuhnya aku menyimpulkan sendiri berdasarkan opini pribadi doang. Siapa tahu dia pas first impression doang kayak gitu. Siapa tahu emang itu bukan karakter aslinya. Soalnya aku sendiri kan kalau pertemuan pertama aku tuh cenderung lebih diem. Nggak Iya sih, se-ekspresif sama sih. pertemuan Iya, kedua sama. atau ketiga. Jadi mungkin kalau orang lain kayak misalnya Mas Eko sendiri menilai orang dalam hitungan menit dalam 1 kali pertemuan itu ya aku nggak bisa karena aku pasti kayak mengamati dulu, nggak langsung ngajak dia ngobrol. Jadi nggak mungkin aku bisa menilai orang itu dalam hitungan menit. Oke. Emang bener sih kalau misal. Tricky nggak sih kayak Iya, Iya sih, emang kadang sih tricky banget. Cuman dunia tipu-tipu. aku menjaga ini daripada kita udah terlalu kenal dan kita nggak bisa nge-cut off-nya gitu. Kalau aku Iya, sendiri susah ya takutnya kalau bener, terlalu susah banget. dalam. Udah tahu rasa nggak enakanku itu lebih besar. Oh, people Oh, iya. pleaser. Bener. Nah, Kasiannya. maka dari itu aku lebih baik mencegahnya dengan Iya. cara seperti itu. Iya, benar. Namun ya tadi tricky banget sih emang. Apa ya, berarti karena mungkin saking people pleasernya jadi mungkin kamu kayak nggak ngeset boundaries gitu loh dalam pertemanan mungkin ya. Kurang bisa menjelaskan sih aku. Cuman emang batasanku aja seperti itu sih dari mulai Mas- sekolah dulu. Mas Eko ini apa? Boundariesnya bener-bener Strict gitu ya. Ya mungkin karena itu tadi loh, aku nggak bisa Nge-cut off nge-cut orang, nggak tega. Iya. Bener. Nggak tega. Aku nggak Daripada tegaan gitu. gak enak nanti mending dari awal Dari gitu ya. awal aja langsung. Oh, langsung gitu ya. Langsung kayak ngasih paham. Bener. Nah, tapi yang paling susah itu waktu COVID. Karena kan aku nggak bisa face to face nih ngobrol-ngobrol sama seseorang. Cuman waktu COVID kan kita awal mulai kuliah nggak sih waktu itu? Loh, Aku masih memulai hidup. PKKMB. Aku masih PKKMB itu SMA. aduh. Aku. Kita PKKMB. Kita PKKMB. iya masih 2000. Iya kan Mas Kan Eko beda. angkatan 21. Iya. 21. Iya, Kita Kalian angkatan 22. Aku itu udah kelas 10. Ya. udah nggak COVID kan ini? Udah enggak juga kayaknya. Oh, loh. Awal Covid tahu. Oh, COVID. Iya, awal kelas Covid 10. kelas 10. Kelas Kok 11. bisa PKKMB? Kelas 11. Iya. Iya. Jadi waktu COVID itu aku kelas 11. Oh iya Iya iya, itu kan? jelas Kelas jelas. 11. 10. Hah? 10 apa semester 11? dua. Kelas 11 sih. Aku gap year. Oh, gap Oh, year. gap year. Kirain angkatan Iya, kelas 22. 11 kan? I'm sorry. Nah, karena kelas 11 itu kan, nah PKKMB ku COVID. Nah, Ya, 2021 nggak enak kan? banget. Ya, Iya terus, masih online gitu kan. masih Kebanyakan online online. kan. Iya masih Iya. banyak online. Nah, waktu online itu juga teman-teman yang baru kan kenalannya lewat chat. Chat. Iya, Iya kan? nggak sih? Kita nggak tahu. Nah, benar. itu buat aku sendiri agak susah. Nah, cara mengantisipasi dari gimana caraku membatasi pertemananku itu tadi, aku nggak sama sekali berinteraksi dengan teman-temanku kuliah gitu. Ya, nggak sama kali berinteraksi itu gimana? Berarti nggak Diam dong. chat-chatan. Bener nggak chat-chatan. Terus kalau Nunggu di kalau chat. misalnya temenmu jadi PJ, terus bertugas ngabsen, terus kamu nggak? Ya ngabsen tinggal ngabsen kan, tinggal angkat tangan gitu Nggak, emoticon di biasanya kan Zoom. yang absen itu
itu kan PJ biasanya. Iya, biasanya Tergantung kan kebijakan Iya sih. Iya Ide sih. masing-masing. masing kelas masing-masing Cuman sih. kan nggak perlu kayak harus ngobrol terus sama si PJ-nya kan. Oh, berarti mungkin Gitu ya. membatasi dalam yang Mas Eko maksud itu selain kepentingan tertentu, kamu nggak membuka diri dengan obrolan-obrolan lain gitu ya? Obrolan basa-basi gitu. Iya. Kirain bener-bener yang nggak sampai chat gitu itu gimana? Ya Iya. kalau gitu kayak gimana aku ngumpulin tugas gitu Iya, kan sih. makanya kita Makanya. bingung. Nah, kalau semisal nongkrong bareng gitu kan, meet barengan satu angkatan. Nah, aku nggak ikut gitu. Lebih memilih nggak gitu. ikut karena aku ya tadi sih takut untuk memulai terus kalau misal aku nggak seret gitu nggak bisa memutus itu tadi Oh, nggak bisa nge-cut off. gitu. Tapi kalau misalnya, tapi kalau kita virtual, teman virtual waktu COVID-19 pas aku SMA tuh lebih gampang cut off-nya. Tapi mungkin karena ini teman kuliah ya. Jadi pasti nanti bakal ketemu di kampus kan. Tapi Iya. kalau case-nya kita, misalnya kita tuh punya teman virtual di lain kota misalnya, kita kenalannya lewat sosmed, itu cut off-nya kan lebih gampang. Soalnya kita nggak akan ketemu di tempat yang sama gitu loh. Gampangnya gimana nih? Langsung di-read aja apa gimana? Ghosting. Iya, mungkin Ya, Ya hilang. Allah, nggak boleh. cuman baca terus habis itu mungkin bisa blokir ya, Iya, kita bisa unfollow blokir, gitu. unfollow kan segampang itu kita nggak nge-cut off orang. dibales. Ya, iya, Iya, nggak dibalas. Ya sih aku kayak Nggak gitu. tega juga. Kalau semisal emang udah aku save ya udah gitu loh. Oh gitu. Atau mungkin aku memisahkan, misal ini temanku, ini itu buat teman kuliah atau kerja atau gimana gitu aja sih. Oke. Seperti close friend, Oh, bikin close friend sendiri gitu. close friend. Close friend. Berarti punya close friend ya? Ya, dan kebanyakan emang dari waktu sekolah dulu daripada Oh, yang kuliah. gitu. Gitu. Ya, ya, ya. Kalau Akmal nih gimana? Apakah ada kesamaan karena kita sama-sama cowok? Eh, kayaknya sih enggak sih, sama aja sebenarnya. Itu kalau Berteman ke semua pokoknya kalau. ya berteman ke semua, lebih ke ya teman-teman siapa yang mau kumpul gitu, kadang mau gitu, kayak diajak bareng-bareng gitu, kebanyakan maunya kalau aku kadang. Oke. Nah, satu lagi. Udah bergaul dia. Ya nggak Iya. bergaul juga dong. Ekstrovert ya. Satu Extrovert lagi, parah. karena aku sendiri juga nggak peduli amat sama media sosial. Waktu COVID kan peduli banget tuh kayaknya anak apapun, kayak misal ikutin tren lah, Iya, pertemanan kayak gimana Dalgona lah. Coffee. Ya. Nah, waktu itu kan Ikutin tren, tren ya. banget kan. Terus. Nah, mungkin karena itu juga sih aku jadi agak berjarak sama teman-teman karena aku nggak punya media sosial waktu itu. Oh, nggak punya sama Nggak sekali. ada. Sampai sekarang pun baru Ini kamu nggak main Among Us? enggak. Instagram Aku juga nggak Instagram main. enggak. Kamu main? Instagram enggak Enggak sama sekali nggak media ada? sosial. ada ya. Mas Eko sosok introvert ya. Introvert Iya. banget ya. Kamu nggak punya TikTok, kamu nggak punya Instagram. Instagram. Terus kamu ngapain selama COVID-19? Ya macam-macam sih. Bisa main game kan sama teman waktu itu. Masih Oh, gencar-gencarnya banget kan itu ya. Teman rumah itu. Hah? Teman rumah tuh. Teman sekolahan. Oh, teman sekolah. oh berarti main Kayak game gitu. doang dia. Game doang. Sama buka WA. Terus Iya, apa lagi ya? monoton nggak sih? Tapi ngerasa nggak sih waktu COVID itu kayak kepotong memori kita itu. Kayak Benar, kita nggak kayak inget skip. gitu. Bener ke skip, iya. Iya Kehidupan kan? keskip bentar. Bener. Kayak usiaku tuh stuck di Nah. pas COVID. Nge-stuck atau ke-skip. Iya kan? Nah, aku sama kayak gitu. Aku kadang tuh kalau misal ngomongin waktu 2022, 20. 20 lah. Aku udah nggak begitu Nggak inget gitu loh. Soalnya kita ngelakuin hal yang sama terus berulang-ulang. Iya, Jadi berapa kayak tahun itu ya. jadi kayak kita ngerasa nggak ada momen gitu loh di tahun itu. Jadi kalau kita mau nge-recall tahun itu ya kita nggak ingat sama sekali. Iya sih. Aku paling inget banget itu pengumuman dari sekolah. Apa? Kalau libur semisal 2 libur minggu. 2 minggu. Itu penipuan Langsung 2 banget. tahun. Banyak libur ya soalnya. Iya kan? Nah, Banyak libur. cuman inget itu aja sih aku. Dari situ Sisanya Udah nggak ingat. iya seperti detailnya aku nggak ngambang inget. ya hidup ya. Iya benar-benar. Bener, Ketika habis bener. pengumuman hidup langsung kayak ngambang. Bingung mau ngapain. Iya benar. Ikutin alur aja. Oke, udah pembahasannya kemana-mana Back, ya. Back to topic, back to Nah. topic, guys. Karena kalian juga punya pengalaman yang buruk, jengkel, senang sama teman, itu membuat kalian merubah cara
untuk bersikap nggak sama teman? Kalau aku mungkin kayaknya udah kelihatan sih. Udah Iya dari tadi Tadi. udah bisa 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 diprediksi. prediksi tadi yang tadi. Betul. Akmal, gimana? Kalau aku biasanya ada membatasi sih, kadang agak cuek mungkin aku responnya ke dia agak cuek, kadang balasnya itu lama, kalau kadang udah nggak suka gitu balasnya tuh lama, kadang itu ke-read doang WA nggak aku bales meskipun dia telepon VC atau apapun nggak aku angkat, tapi kalau bener-bener sampai spam mungkin ya diblokir sih. Oke. Langsung di blok. Kacau, Sangat kacau. gampang banget ya Iya. ngeblokir kontak temen itu. Terlalu nyepam itu tadi kan. Berkebalikan ya ternyata Mas Eko. Iya benar. Padahal sama. Apanya? Sama cowoknya Cowoknya. Ekstro Sama-sama ekstra juga. loh. ekstrovert atau introvert? Aku nggak bisa ngejudge ya, karena aku sendiri nggak pernah kayak ngecek gitu ke Ngecek, psikolog atau gimana. Mungkin Tapi kamu ngerasa energimu tuh terisi ketika sama orang atau ketika sendiri? Iya. sendiri. Introvert. Oh, Intro. Introvert ya. Iya sih aku. Tapi untuk akhir-akhir ini, kalau misal ke tempat yang Rame? ramean gitu ya, udah berkurang rasa buat aku lemes atau tiba-tiba pening gitu kan. Nah itu berkurang, malah sekarang kayak Enjoy. enjoy gitu. Enjoy sendiri. Cuman emang masih kalau misal mengisi energiku cuman diem diri di kamar atau di depan rumah gitu dengerin Tetap musik. introvert sih, tetap introvert. Berarti. Asrani gimana? Gimana? Bang? Yang tadi ya? Yang tadi merubah Kembali ke pertanyaan. merubah gaya hidupmu atau gimana teman? Iya sih, ini ya apa? Jadi punya boundaries ya, kayak misal contohnya gini. Aku jadi lebih apa ya, nggak mudah terbuka sih sama topik-topik tertentu. Jadi misal lagi kumpul di suatu tempat, terus temenku ngobrol apa yang ranahnya itu udah mengarah ke privasi. Itu aku nggak terlalu nimbrungi ceritanya. Soalnya aku memperhatikan dulu nih orang-orang ini nih kayak gimana sih, apa ya? Pantes nggak nih buat aku cerita privasiku ke mereka kayak gitu. Screening dulu lah. Screening. Iya, screening dulu Interview. ya. Iya, interview. Kayak orangnya kayak gimana. Karena ya takutnya oversharing atau Iya, mungkin ada benar. penyesalan tersendiri gitu loh ketika kita Udah cerita kayak gitu. Jadi aku lebih hati-hati sih. Gitu. privacy. Betul. Dijaga banget privasinya sebenarnya. Oke. Nadifa gimana? Kalau aku ini masalah pertemuan sebelumnya mengubah cara pandangku ketika aku mau cari temen pas kuliah. Karena aku sempat cerita tadi kan masalah pertemananku agak renggang ketika COVID-19 kayak ya udah masanya udah habis gitu kan. Jadi aku sekarang kalau milih temen atau nyari temen itu ya udah kalau misalnya aku butuh, aku punya satu temen yang bisa dipercaya atau diandalkan, bukan yang aku jadikan dia rumah terus aku pulang ke dia cerita apa-apa ke dia, enggak, karena ya itu tadi ketakutan terbesarku tuh ditinggalkan. Jadi nanti pas aku udah terlanjur menjadikan dia kayak rumah, aku cerita apa-apa ke dia terus tiba-tiba masanya udah habis, kita udah nggak bisa temenan lagi, kita udah punya dunia sendiri-sendiri tuh kayak nyesek Iya, banget. sedih ya. Kayak hampa kosong gitu loh, Betul. sedih banget. Iya, itu sedih sih. Iya. Sampai nggak bisa berkata-kata aku. Soalnya kalau teman kayak kita udah benar-benar jadiin dia tuh rumah ya, anggaplah ya. Kayak kita cerita apa-apa ke dia. Iya. Kalau kayak ditinggal itu sakit banget Iya, ya terus sih. kalau misalnya orang-orang bilang nggak apa-apa kan bisa cari teman lagi. Nggak semudah Maksudnya itu. nggak semudah itu karena kita kayak udah ngerasa klik, kita udah apa ya, udah terkoneksi gitu loh. Benar. Terus habis itu putus kontak, aduh kayak gede banget, Kayak nggak ada teman lagi. membekas. Betul. Iya. Oke, karena pembahasan kita cukup panjang lebar, mungkin ada kata-kata untuk teman-teman kalian di rumah. Akmal nih, ada nggak? Ada nggak ya? Coba teman-teman dulu aja mungkin.
Nadifa nih. Kata-kata untuk teman-teman di rumah. Ya, Sebenarnya kalau teman-teman punya masalah yang sama kayak aku, yang kalau di hubungan pertemanannya itu udah ngerasa kayak masanya udah habis, terus kalian ngerasa kayak ditinggalin teman-teman, punya teman baru, terus ngerasa diselingkuhin sama teman sendiri, itu tuh kita kan nggak bisa ngontrol orang lain ya, kita nggak bisa maksa mereka untuk tetap jadi sosok yang sama. Tetap ingat bahwa manusia itu dinamis guys, jadi Betul. kita harus sadar bahwa kita akan mengalami namanya people change. Itu fase pahit yang akan kita alami. Jadi kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa denial dengan fase itu. Yang bisa kita lakukan ya hadapi, mencoba berdamai sama fase itu aja sih. Biar kita juga bisa, biar kita juga bisa nggak berlarut-larut dalam fase itu terus menjadikan kita orang yang tertutup, nggak mau bersosialisasi sama orang, gitu sih. seperti aku. Berarti sebelumnya dia pengalaman-pengalaman pahit ya Mas Eko ya? Pahit banget ya. Pahit sih, tapi nggak bisa aku ungkap di sini ya kan. Kalau Azra sendiri ada nggak kata-kata buat temen? Kalau aku ya mungkin gini ya, dalam menjalin pertemanan itu kan pasti ada yang namanya susah senang bareng, ada yang namanya berantem. Nah, aku tuh pesan banget nih ya ke teman-teman semua, jangan jadikan keributan ataupun permasalahan di lingkup pertemanan itu yang bikin kalian itu meng-cut off satu sama lain. Kecuali kalau misalkan memang itu udah kompleks banget dan nggak bisa diselesaiin. Jadi menurut aku ya, kayak semisal nih, kalian mengkoreksi teman kalian tuh bukan semata-mata kalian tuh benci, ya enggak? Kalian tuh ingin membenahi gitu loh, apa yang mungkin teman kalian tuh lakukan gitu loh, kayak misal bikin kesalahan terus kalian koreksi. Nah, kita juga sebagai teman jangan semata-mata karena kita dikoreksi terus kita langsung kayak oh dia benci nih sama aku gitu, nggak kayak gitu kan. Namanya pertemanan pasti ada ributnya, pasti ada berantemnya ya. Saling menerima koreksi lah, jangan yang tiba-tiba langsung cut off kayak Baperan. gitu. Baperan, Itu ya baperan. guys ya. Oke. Nah, sekarang Akmal nih, gimana? Adakah kata-kata untuk temennya? Buat teman-teman yang selalu kadang membutuhkan, jangan tiba-tiba menghilang. Kalau ada butuhnya kesini, kadang bilang mau minta gitu atau minta tolong. Lama nggak chat gitu. Buat temen-temennya yang lama banget nggak kontakan, terus Lama nggak tiba-tiba kontakan, datang gitu tiba-tiba ya. datang, ada butuhnya, ada sesuatu, tapi mintanya maksa, itu janganlah. Jangan ya. Jangan. Oke. Jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah sharing cerita-ceritanya dengan teman-temannya. Dan buat Tribuners, jangan lupa ya saksikan episode Tongkrongan Mahasiswa Season 2 yang sebelumnya, yang membahas kalau nggak salah tentang horor, dan itu seru banget. Oke, sekian dari podcast hari ini, and bye-bye. Bye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.